Yo patung yo yang nukani, tapi disembah tuh kok, kan tidak ada otak gitu. Kalau punya otak tidak bakal gitu kan? Ya, kita ini menyembah kepada Tuhan yang tidak berwujud. Kalau Tuhan berwujud, kalau Allah berwujud, itu apa bedanya kalau dengan makhluk-makhluk lainnya? Maka Allah itu tidak berwujud. Allah itu tidak bertempat. Allah itu tidak membutuhkan arah. Jadi Allah itu tidak ada, bukan ada di arah barat, bukan ada di arah timur. Allah itu bukan ada di arah utara selatan. Allah tidak ada berada di arah manapun. Allah tidak di atas ars. No. Kalau Allah ada di atas ars, berarti Allah butuh tempat. Ars itu kan salah satu makhluk yang Allah ciptakan yang paling terbesar. Masa iya Allah butuh ars? Jadi Allah tidak butuh tempat. Itulah keyakinan iktikad akidah sunnah wal jamaah. Kalau Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj menuju Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu bukan berarti bahwasanya Allah ada di atas Sidratul Muntaha atau di atas apa. Tidak. Ya. Jadi Allah tidak ada di atas langit, Allah tidak ada di atas bumi. Yang penting keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa saya meyakini Allah itu ada tanpa bila wujud wa makan, tanpa membutuhkan bentuk fisik maupun tidak membutuhkan tempat ataupun arah. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita jangan sampai terpengaruh. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah berbeda dengan makhluk-makhluk yang kita ciptakannya. Itu itikad kita yang harus kita pertahankan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya memang. Maka saya yakin daerah sini insyaallah semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang teguhnya pada mazhab Syafi'i, berakidah kepada Imam Asy'ari maupun Abu Mansur Al-Maturidi. Itu saya sebutin lagi tuh, Abu Mansur Al-Maturidi salah satu pencetus akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, monggo Pak, dimakan, diminum, santai aja Pak. Monggo, saya juga mau minum Pak. Ini bingung saya. Saya dulu. Kan sudah saya bilang paling dia, makanya saya bilang muncul kayak telur. Tadi dikasih sebat duduk. Nggak apa-apa, biasa. Saya ini kan lagi yang tadi mau jam perjalanan duduk baik, jadi harus tegas. Coba Pak. Apa? Pak Imam Masjid Agung An-Nur, saya mohon maaf tadi lupa menyebutkan. Salam ta'zim dan salam hormat saya Pak Imam, Pak Ketua Masjid. Saya beginilah Pak, masih degil-degilan Pak saya orangnya. Jadi kurang ada rasa etikanya masih kurang, jadi mohon dimaafkan. Bapak Ketua Imam Masjid Agung An-Nur, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya ya. Kita harus selalu memuliakan ulama dulu. Ya. Al-ulama warasatul, apal semua. Ulama itu pewaris para nabi. Nabi itu tidak mewariskan harta benda karena Nabi tidak punya. Nabi itu ketika meninggal dalam keadaan miskin, Pak. Ya Bu, Nabi itu meninggal wafat dalam keadaan miskin. Jadi apa yang mau diwarisin kepada kita? Makanya diwarisin itu adalah ulama diwarisin oleh Nabi. Apanya? Nabi mewariskan ilmunya kepada para ulama. Maka kita harus muliakan ulama. Para ulama, para asatidz, ustaz, ustazah, qori, ustaz, semuanya kita harus muliakan. Karena dengan memuliakan para ulama, maka berarti sama saja memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Memuliakan itu gampang Pak, gampang. Ya Bu, ya Pak. Balik ke saya sini saya ini. Betul Bu? Betul Pak? Kalau benar, ya gampang itu kita memuliakan ulama. Coba pikir ibu kalau mau menyekolahkan anak ibu atau mau mengkursuskan anak ibu di ilmu-ilmu dunia, ilmu komputer, ilmu bahasa Inggris, les macam-macam ibu rela mengeluarkan duit 500.000, sejuta dalam sebulan. Tapi giliran kepada para ulama, para guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang ajar ngaji Al-Quran anak-anak kita, 20.000 sebulan, itu pun gak enggak. 20.000 tuh, 30.000 paling besar tuh, kalau di daerah saya 30.000. Ya Allah, Masya Allah. Itu gimana kita memuliakan ulama? Makomnya kan saya dengar dari kawan saya di sini, para ustaz banyak yang pensiun. Iya, 30.000, 20.000 Pak. Apa yang apalagi statusnya dilanggar masih, kalau masjid sudah ada bantuan dari pemerintah, tapi langgar belum ada. Ya, makanya ibu-ibu pemerintah belum bantu, ibu-ibu bapak yang harus bantu. Biar apa? Pak Ustadz, Pak Yai itu akhirnya semangat ngajarin anak-anak itu. Ingat itu ilmu akhirat, ilmu yang akan kita bawa sampai nanti kita meninggal pun akan butuh ilmu tersebut. Di kuburan kita tidak butuh ilmu komputer, ilmu bahasa Inggris, ilmu macam-macam, tapi ilmu akidah, ilmu Al-Quran dan macam-macam ilmu agama. Maka muliakan ulama kita. Bukan berarti ilmu itu harganya segitu, ilmu dari semua dihargai berapapun ilmu tidak bisa. Berapa miliar pun ibu untuk membeli ilmu, satu bab ilmu aja tidak akan bisa. Makanya ya kita itu mengasih tunjangan ataupun uang buat ustadz ataupun guru ngaji kita itu sebagai penghormatan kita kepada ilmu, penghormatan kita kepada yang mengajarkan ilmu. Itu kalau sudah kita lakukan, maka insya Allah ilmu kita akan barokah. Setelah mengaji dia sudah bakal jadi diri sekarang. Ya Pak, karena sudah dibekali ilmu agama. Setelah mengaji dia anak ibu bakal pakai jilbab. Nah itu karena ngaji. Tapi kalau ngajinya itu bayarnya masih 3 bulan sekali, 5 bulan sekali, mohon maaf, Pak Ustadz minta ridho ya begitu. Makanya ustadz-ustadz di mana-mana yang sedang mengajar ngaji rata-rata miskin. Kurus lagi ini kayak saya. Ini kurus nih Bu, 30.000 dibayar di mana mengajar ngaji. Pak Imam ini Pak Ustadz. Pak, saya sudah sampaikan aspirasinya Pak, tinggal tunggu tanggal mainnya Pak. Dari ibu, mudah-mudahan Pak nanti 10 kali lipat lagi tuh, dari 30 jadi 300 ya Pak. Pak Jamal, nanti ada bonus mungkin dari Pak Jamal Kalura. Mudah-mudahan kita doakan Pak Jamal Kalura rezeki lebih dikasih kepada peserta guru ngaji ya Pak ya. Amin. Saya tidak usah Pak, jauh dari ada Pak. Transfer Pak. Transfer Pak, yang cepat Pak. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu suri tauladan, contoh percontohan dalam hal akhlakul karimah, dalam hal moralitas dan dari berbagai macam